Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Adik-adik mahasiswa pajak, kali ini kita akan memulai paparan mengenai aspek pajak atas transaksi internasional tertentu. Tolong slide berikutnya. Slide selanjutnya. Nah, tentunya kali ini yang kita bahas adalah dua isu. Pertama, topik mengenai debt equity ratio. Yang kedua, mengenai control foreign company rule atau CFC rule. Dilanjutkan. Kita mulai yang pertama, mengenai debt to equity ratio atau DER. Slide berikutnya. Ketentuan mengenai debt equity ratio itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 169 garis miring PMK titik 010 garis miring 2015. Di sini diatur terkait mengenai debt equity ratio sebagai berikut. Untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan, ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi wajib pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham. Ini diatur di pasal 1 ayat 1 dalam Peraturan Menteri Keuangan. Besarnya perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 ditetapkan paling tinggi sebesar 4:1. Jadi ada rasionya yaitu 4:1 antara utang dengan modal. Selanjutnya, yang dikecualikan dari ketentuan perbandingan antara utang dan modal, maksudnya yang tidak dikenakan atau subject to pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan ini adalah pertama, wajib pajak bank. Yang kedua, wajib pajak lembaga pembiayaan, financing. Yang ketiga, wajib pajak asuransi dan reasuransi. Yang keempat, wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan, pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antar utang dan modal. Karena ketentuan kontrak karya atau kontrak kerjasama ini sifatnya lex specialis. Kemudian yang dikecualikan adalah wajib pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai pajak penghasilan yang bersifat final, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Ya, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri. Dan yang terakhir adalah wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur. Jadi ke semua wajib pajak yang dikecualikan tadi itu tidak tunduk pada ketentuan Menteri Keuangan 169 tahun 2015. Slide berikutnya. Nah, bagaimana kriteria prosedur penerapan ketentuan DER dengan rasio 4:1? Pertama, kita tes dulu apakah wajib pajak tersebut wajib pajak badan. Kalau iya, maka kita lanjutkan ke pengujian berikutnya. Namun kalau ternyata wajib pajaknya tidak berbentuk badan, tetapi perorangan, maka dia tidak tunduk pada ketentuan DER dengan rasio 4:1. Bila ternyata dia wajib pajak badan, tentu pengujian berikutnya apakah modalnya terbagi atas saham. Bila tidak, maka dia tidak tunduk pada ketentuan ini. Bila iya, maka kita lanjutkan pengujian berikutnya. Apakah dia termasuk wajib pajak badan yang dikecualikan? Bila iya, maka dia tidak tunduk pada ketentuan
yang dimaksud. Tetapi bila tidak, maka kita lanjutkan pengujian berikutnya. Mengurangkan biaya pinjaman dalam perhitungan penghasilan kena pajak? Jika ternyata iya, maka kita dapat mengatakan bahwa wajib pajak badan tersebut memenuhi kriteria untuk tunduk pada ketentuan DER dengan rasio 4:1. Jadi ini adalah pengujian atau prosedur untuk menentukan apakah wajib pajak badan tersebut itu tunduk pada ketentuan peraturan Menteri Keuangan di dalam menentukan besarnya beban biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan atau deductible expenses. Baik, adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tetap fokus ya. Sekarang kita masuk ke biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan. Ini diatur di pasal 3 ayat 1 peraturan Menteri Keuangan yang saya sebutkan sebelumnya. Tadi rasionya adalah 4:1 ya. Utang di sini adalah utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Yang secara substansi merupakan bagian dari aktivitas pendanaan perusahaan termasuk utang dagang yang dibebani bunga. Jadi utang ini pengertiannya sangat luas. Tidak termasuk utang yang secara substansi bukan merupakan aktivitas pendanaan perusahaan. Contohnya utang dagang, utang pajak, utang uang muka penjualan, dan lain-lainnya. Indikatornya tidak ada biaya tambahan atas utang tersebut. Jadi ini tidak termasuk di dalam komponen utang di dalam perhitungan rasio 4:1. Sedangkan ekuitas di sini adalah ekuitas yang dicatat pada neraca perusahaan sesuai dengan SAK, standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, ini juga termasuk di dalam komponen ekuitas. Nah, tentunya apabila melebihi 4:1, maka beban bunga yang semula dicatat oleh wajib pajak itu perlu ditinjau kembali dengan kriteria 4:1, yaitu komposisi antara utang dengan modal. Namun bagaimana sebaliknya bila ekuitasnya nilainya 0 atau kurang dari 0 atau negatif, maka beban bunga yang dilaporkan dalam SPT tahunan perlu dilakukan koreksi seluruhnya. Demikian mengenai biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan. Adik-adik mahasiswa, kita baru selesai menjelaskan mengenai debt equity ratio. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa mengikutinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua yang kita sebut dengan Control Foreign Company Rule atau CFC Rule. Baik, tetap fokus ya. Definisi dari CFC dapat saya sebutkan adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri yang berada di negara-negara yang mengenakan pajak rendah atau low tax jurisdiction, atau tidak mengenakan pajak sama sekali, atau tax haven country, atau negara-negara atau jurisdiksi surga pajak yang dibentuk dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak atau kita kenal dengan istilah tax avoidance. Nah, dari definisi tersebut ada beberapa pointers yang ingin saya tegaskan. Pertama adalah di sini menyebut masalah badan usaha luar negeri. Jadi ada terminologi istilah badan usaha luar negeri. Ya, artinya badan usaha yang didirikan di luar negeri. Ya, dikendalikan oleh wajib pajak dalam negeri. Jadi badan usaha luar negeri tadi dikendalikan oleh wajib pajak dalam negeri. Jadi induknya adalah wajib pajak dalam negeri, anaknya adalah badan usaha luar negeri. Ya. Kemudian berikutnya, induknya tadi wajib pajak dalam negeri
memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha luar negeri. Jadi yang dimaksud dengan pengendalian di sini yaitu wajib pajak dalam negeri yang memiliki modal langsung paling rendah sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha luar negeri. Kemudian selanjutnya, kepemilikan tunggal atau bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya. Jadi dengan kata lain, control foreign company rule itu diterapkan bila mana wajib pajak dalam negeri memiliki control interest, memiliki hak pengendalian terhadap badan usaha luar negeri, baik sendiri maupun bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya. Jadi inilah pointer atau hal-hal yang penting yang ingin saya jelaskan dari definisi CFC tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita lihat di sini badan usaha di luar negeri, katakan di Singapura, Hong Kong, Makau, ya. Badan usaha luar negeri di sini adalah badan usaha luar negeri non bursa. Jadi yang diatur di sini adalah badan usaha luar negeri yang non bursa, artinya wajib pajak dalam negeri punya anak perusahaan di luar negeri, tetapi dia tidak terdaftar di bursa efek di sana atau di negara di mana dia didirikan. Ya, jadi badan usaha luar negeri ini non bursa ada yang terkendali langsung, ada yang non bursa yang terkendali tidak langsung. Ya, nanti kita akan lihat mana yang dimaksud dengan badan usaha luar negeri non bursa yang terkendali langsung dengan badan usaha luar negeri non bursa yang terkendali tidak langsung. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Adik-adik mahasiswa tetap ini ya, fokus. Kita sudah semakin menikmati ya dari paparan ini. Mudah-mudahan demikian ya. Badan usaha luar negeri non bursa terkendali langsung yaitu wajib pajak dalam negeri yang memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50%. Makanya dikatakan dia terkendali langsung ya. Yang disetorkan pada badan usaha luar negeri non bursa atau secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha luar negeri non bursa. Ya, jadi ini adalah pengendali langsung. Nah, kalau kita lihat di bawahnya badan usaha luar negeri non bursa, badan usaha luar negeri non bursa yang dikendalikan secara langsung oleh wajib pajak dalam negeri merupakan badan usaha luar negeri non bursa terkendali langsung. Maka dengan demikian berlakulah peraturan Menteri Keuangan ini, ya, Menteri Keuangan nomor 93 garis miring 03 garis miring 2 tahun 2019. Dengan berlakunya ketentuan ini maka bisa diterapkan yang kita sebut dengan DIM dividen. Ya, jadi pengenaan dividen secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Keuangan yang saya sebutkan tadi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita coba melihat badan usaha luar negeri non bursa terkendali tidak langsung. Nah, ini apa ini? Nah, ini diatur di pasal 4 ayat 4 dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 93 tahun 2019. Di sini dijelaskan bahwa badan usaha luar negeri non bursa yang dikendalikan secara tidak langsung oleh wajib pajak dalam negeri adalah badan usaha luar negeri non bursa terkendali langsung atau badan usaha non bursa terkendali langsung dan badan usaha luar negeri non bursa terkendali tidak langsung pada tingkat penyertaan modal sebelumnya dengan penyertaan modal sekurang-kurangnya sama dengan atau lebih dari 50% dari jumlah saham yang disetor pada setiap tingkat penyertaan modal. Ya, jadi maksudnya ini adalah pada layar-layar berikutnya. Nanti kita akan lebih jelas lagi dengan contoh, ya. Kemudian di pasal 4 ayat 5, badan usaha luar negeri non bursa ya yang
lebih atau sama dengan 50% jumlah saham yang disetornya dimiliki secara bersama-sama oleh wajib pajak dalam negeri dan badan usaha luar negeri non bursa terkendali langsung dan atau badan usaha luar negeri non bursa terkendali tidak langsung. Yang berikutnya adalah wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak dalam negeri lainnya melalui badan usaha luar negeri non bursa terkendali langsung dan atau badan usaha luar negeri non bursa terkendali tidak langsung. Ya, ini adalah badan usaha luar negeri non bursa yang 50% atau lebih jumlah saham yang disetornya dimiliki secara bersama-sama. Ya, kemudian badan usaha luar negeri non bursa terkendali langsung dan atau badan usaha luar negeri non bursa terkendali tidak langsung. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya aja dulu ya. Diikuti aja dulu adik-adik mahasiswa. Ya, sambil kalian juga nanti bisa mengecek ke Peraturan Menteri Keuangan nomor 93 tahun 2019. Kemudian metode pengenaan pajaknya. Ya, metode pengenaan pajaknya, cara memajakinya gimana untuk kasus seperti ini, untuk badan usaha luar negeri non bursa tadi. Ya, tentu metode pemajakannya adalah dengan DIM dividen atas penghasilan pasif. Yang dimaksud dengan penghasilan pasif ini adalah dividen bunga, sewa royalti, dan capital gain. Ya, sedangkan selain penghasilan pasif, kita kenal adalah penghasilan aktif. Itu adalah penghasilan yang kita peroleh dari kegiatan usaha. Ya, seperti misalnya penghasilan itu sendiri, kemudian harga pokok penjualan sebagai pengurangnya, kemudian kita menemukan laba kotor dan seterusnya. Tetapi di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 93, ya, cakupan pemajakan atas badan usaha luar negeri non bursa tadi itu dibatasi hanya penghasilan pasif saja berdasarkan PMK ini, ya. Jadi yang kita pajaki, Indonesia punya hak pemajakan atas badan usaha luar negeri, yaitu hanya sebatas penghasilan pasif berupa dividen, bunga, sewa, royalti, dan capital gain. Lanjut. Nah, sekarang kita mencoba memahaminya, ya. Ya, perhitungan besarnya DIM dividen. Ya, DIM dividen itu ya kita lakukan perhitungannya dengan cara persentase penyertaan modal wajib pajak dalam negeri pada badan usaha luar negeri terkendali langsung dikalikan dengan dasar pengenaan DIM dividen. Ya, katakan kita punya penyertaan pada perusahaan pada badan usaha luar negeri non bursa di Singapura, katakan kita punya 60%, maka 60% kali dasar pengenaan DIM dividen, misalnya dividen 1 juta Sing dollar, berarti 60% dari situ. Ya, atau katakan kita punya pendapatan royalti, berarti 60% kali pendapatan royalti kita di Singapura. Itu contoh. Ini namanya badan usaha luar negeri terkendali langsung, ya. Nah, dasar pengenaan DIM dividen tentunya kita harus mengetahui apakah wajib pajak dalam negeri memiliki pengendalian langsung dan pengendalian tidak langsung. Jika tidak, artinya hanya memiliki pengendalian langsung saja, maka dasar pengenaan DIM dividen adalah langsung, ya, laba setelah pajak badan usaha non bursa terkendali langsung. Ya, ini adalah dasar pengenaan DIM dividennya. Ya. Kemudian kalau ternyata perusahaan kita ini di luar negeri, badan usaha non bursa di luar negeri, itu ternyata memiliki pengendalian langsung dan pengendalian tidak langsung, maka dasar pengenaan DIM-nya itu adalah laba setelah pajak badan usaha luar negeri non bursa terkendali langsung ditambah dengan laba setelah pajak badan usaha luar negeri non bursa terkendali tidak langsung kali penyertaan modal badan usaha luar negeri non bursa terkendali langsung pada badan usaha luar negeri non bursa terkendali tidak langsung. Jadi di combine, ya, di combine
digabungkan ya untuk menentukan dasar pengenaan DIM dividen antara laba bersih ya yang diterima di Badan Usaha Luar Negeri tidak langsung ditambah dengan laba bersih Badan Usaha Luar Negeri non bursa terkendali langsung, dikombine sehingga mendapatkan dasar pengenaan DIM dividen. Ya, kita ke slide berikutnya. Tetap diikuti adik-adik, ini nggak terlalu sulit. Nanti kita akan banyak exercise, latihan soal, supaya kalian lebih memahaminya. Ya. Yang penting kalian dengar dulu teorinya atau ketentuannya terkait dengan CFC ini. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penentuan saat diperolehnya DIM dividen. Jadi ini sangat tergantung dari kondisi negara di mana Badan Usaha Luar Negeri non bursa terkendali langsung, apakah dia punya kewajiban menyampaikan SPT tahunan? Kalau iya, maka ditetapkan paling lambat pada akhir bulan keempat. Ya, setelah berakhirnya kewajiban penyampaian SPT tahunan di negara di mana Badan Usaha Luar Negeri tersebut terdaftar. Jadi paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya kewajiban penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan di negaranya. Namun bila negara tersebut tidak mewajibkan wajib pajak Badan Usaha Luar Negeri non bursa tadi untuk menyampaikan SPT, maka kita secara jabatan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan menetapkan batas akhir penyampaian SPT tahunan adalah 7 bulan ya setelah tahun pajak yang bersangkutan berakhir. Jadi ini adalah kapan ya saat diperolehnya DIM dividen tersebut. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contohnya adik-adik ya bagaimana kita menghitung ya DIM dividen tersebut. Nah, ini saya ambil contoh di sini. Ini adalah PQR Ltd. Ya, katakanlah dia terdaftar di Singapura. Yang sebelah kiri ini adik-adik bisa lihat bagaimana financial statement atau laporan keuangan atau laporan laba rugi dari PQR Ltd, income statement-nya. Sini kita lihat bahwa sales-nya ada sekitar 20 juta Sing dollar, 20 miliar, ya ada 20 miliar di sini. Anggap aja rupiah lah ini ya, supaya jangan confuse, ya. Ada 20 miliar, ya. Kemudian COGS-nya ada 15,3 miliar, ya. Tetapi yang menarik di sini adik-adik, tolong diperhatikan bahwa di sini ada penghasilan pasifnya, yaitu dividen, interest, rental, dan royalti. Ya. Kemudian juga ada beban untuk mendapatkan itu. Ya. Di sini ada bebannya, dividen related expenses, itu maksudnya beban yang dapat dikurangkan terkait dengan untuk mendapatkan penghasilan dividen, itu ada 30.000. Kemudian interest itu ada 10.000, rental atau sewa ada 20.000, royalti ada 40.000, kan, dan juga ada capital gain di sini sebesar 500.000. Ya, ini adalah penyajian dari laporan laba rugi ya PQR Ltd. Kemudian net income before tax-nya, penghasilan bersih sebelum pajak itu 4.500.000. Ya, kemudian kita asumsikan aja dia dikenakan pajak di sana di Singapura itu 20%, sehingga laba bersih setelah pajak itu 3,6 juta. Ini adalah sajian dari laporan laba rugi PQR Ltd di Singapura. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat di berikutnya sebelah kanan. Di sini kita perhatikan adik-adik sekalian, di sini ada PT GHI. PT GHI ini adalah WPU dalam negeri. Ya, dia memiliki penyertaan langsung sebesar 60% pada PQR di Singapura tadi, Ltd. Kemudian PQR
katakan punya penyertaan 90% pada STU, Stuko. Stuko ini kita asumsikan aja berada di Hong Kong, ya. Kemudian Stuko juga punya penyertaan pada VWXco, katakan di Makau. Ya, jadi ini adalah badan usaha luar negeri non bursa yang ada di Singapura, di Hong Kong, dan di Makau. Nah, sekarang bagaimana konsep atau ketentuan CFC Rule ini bisa diterapkan oleh Indonesia? Tentunya dasarnya kita bisa menerapkan CFC ini adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan dan juga Peraturan Menteri Keuangan, ya, nomor 93 tahun 2019. Nah, cara perhitungannya tentunya kita coba lihat dari PKR laporan laba rugi dari PKR LTD. Di sini yang kita hitung adalah dim dividen dari penghasilan pasif, bukan dari penghasilan aktif. Ya, dari pasif. Di sini pasifnya apa? Dividen, bunga, royalti, dan sewa serta capital gain. Itu saja. Nah, sekarang kita lihat cara perhitungan yang ada di kotak itu, ya. Dim dividen untuk dividen itu diperhatikan coba di laporan laba ruginya, di situ kan ada 330.000. Itu adalah penghasilan brutonya. Penghasilan bruto dividen. Ya. Kemudian dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan dividen sekitar 30.000 sehingga 300.000. Ya. Nah, penghasilan dividen yang nantinya akan kita perhitungkan sebagai penghasilan di Indonesia dalam rangka untuk melaporkan pajak penghasilan di Indonesia, maka yang dilaporkan sebagai penghasilan dividen itu adalah 240.000. Ya, diambil adalah penghasilan dividen setelah pajak yang dibayar di Singapura, ya, 240.000. Kemudian untuk bunga, penghasilan bunga, tentu 110 tadi yang bruto, ya, dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan bunga 10.000. Jadi netnya adalah 100, ya. Kemudian dikalikan 1 kurang 20%, karena pajak di Singapura kita asumsikan 20%. Sehingga bunga setelah pajak yang nantinya akan digunggung dengan penghasilan lainnya di Indonesia adalah sebesar 80.000. Demikian seterusnya. Demikian juga seperti sewa. Sewa di sini kan 220. Lihat di laporan laba ruginya ya, adik-adik mahasiswa pajak. 220. Kemudian biaya bebannya itu 20.000 sehingga netnya kurang lebih 200.000, ya, dikalikan dengan 80% tentu akan menghasilkan 160.000, ya. Nah, demikian juga royalti 440.000, tolong dilihat ya. Kemudian biayanya bebannya adalah 40.000 sehingga 320.000, ya. Demikian juga seterusnya. Nah, kemudian kita total ketemu angka 1,2 juta. Ini adalah total dari penghasilan pasif yang kita terima dari Singapura, ya. Nah, kemudian karena kita memiliki penyertaan pada perusahaan PKR LT itu sebesar 60%, maka dim dividen yang kita akui dan kita laporkan dalam SPT tahunan di Indonesia di PT GHI adalah sebesar 60% kali 1,2 juta, yaitu 720.000. Ini adalah penghasilan luar negeri yang nantinya akan dilaporkan oleh PT GHI, ya, untuk keperluan penyampaian SPT tahunannya. Ya, ini contoh dari badan usaha luar negeri non bursa, ya, di mana kita memiliki terkendali langsung, ya, pengendalian langsung. Nah, sekarang berikutnya contoh kedua. Contoh kedua ini kita mendapatkan informasi mengenai Stuko yang ada di Hong Kong maupun VWXco yang ada di Makau. Ternyata yang ada di Makau itu kita book loss, ya, menyatakan kerugian.
Jadi nggak perlu dilaporkan di SPT-nya PT GHI yang di Indonesia. Nah, yang kita laporkan tentunya yang menghasilkan income atau laba setelah pajak, ya. Nah, kita ambil contoh Stuko. Stuko ini dimiliki oleh perusahaan Singapura PQR Ltd sebesar 90%. Inilah yang kita sebut Stuko ini sebagai badan usaha luar negeri yang bukan terkendali langsung, ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungkannya dan menggabungkannya dengan PKR kemudian dengan PT GHI, ya. Nah, tentunya kalian harus perhatikan kembali sama seperti apa yang saya jelaskan di PT Stuko ini, di Stuko Corporation ini yang ada di Makau. Kalian lihat laporan laba ruginya atau income statement-nya. Di sini kalian perhatikan ada penghasilan aktif dan ada penghasilan pasif. Yang kalian fokus adalah penghasilan pasifnya. Karena di PMK 93 ini dibatasi hak pemajakan kita hanya pada penghasilan pasif yang ada di badan usaha luar negeri. Jadi oleh karena itu kita lihat saja pasifnya. Di sini dividen. Dividen di sini di Stuko, dividennya 1,5 juta. Ya, ada nggak biaya terkait dengan dividen? Ada, ternyata 675.000. Jadi untuk DIM dividen atas penghasilan dividen adalah penghasilan dividen bersih dikalikan dengan 1 kurang 17%. Ya, 17% adalah tarif pajak di Makau. Tarif pajak di Hong Kong, maaf. Tarif pajak di Hong Kong. Jadi ketemulah angka 684.750. Ya, 684.750. Kemudian DIM dividen atas bunga. Ya, di sini bunga, penghasilan bunga ada 500.000. Ya, kemudian biaya yang terkait dengan bunga itu ada 205.000, sehingga dikalikan dengan 1 kurang 17%, ketemulah 228.250. Ya, demikian juga dengan DIM dividen atas sewa, penghasilan sewa. Ya, di sini sewa ada 400.000, ya, kalian bisa lihat di laporan laba rugi dari Stuko, ya. Kemudian biaya yang terkait atau beban yang terkait dengan biaya sewa itu adalah sebesar 180.000. Ya, kemudian dikalikan dengan 1 kurang 17%, ketemu 182.600. Nah, demikian juga DIM dividen atas capital gain dan seterusnya. Ya, jadi nanti kalian total ketemulah angka 1.348.750. Ini adalah penghasilan passive income yang diperoleh oleh Stuko yang terdaftar di Hong Kong. Ya, setelah kita melakukan perhitungan di Stuko tadi penghasilan passive income-nya, nah di sini kita bisa melihat bahwa totalnya adalah 1.348.750. Ini total seluruh passive income, ya, setelah pajak. Nah, yang menjadi bagian dari PKR itu hanya 90%. Ya, hanya 90%. Sedangkan yang menjadi bagian dari PT GHI adalah 60% dari yang diterima oleh PKR Ltd. Sehingga dari penghasilan badan usaha luar negeri yang tidak terkendali langsung, maka PT GHI akan memperoleh DIM dividen sebesar 60% dari jumlah yang diterima oleh PKR Ltd atas penghasilan pasif dari Stuko, yaitu 90% kali 1.348.750. Jadi kalau kita mau menghitung berapakah DIM dividen yang diterima oleh wajib pajak Indonesia atau PT GHI, yaitu 60% kali 90% kali ya dasar pengenaan pajak DIM dividen, yaitu sebesar 1.348.750. Ya.
Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa pajak bisa memahami ya. Kan sudah sangat jelas ini ya, apa yang saya sampaikan ya. Adik-adik mahasiswa pajak, setelah Bapak menjelaskan contoh kedua dari Control Foreign Company Rule, maka kita akhiri perjumpaan kita dalam pembahasan aspek pajak atas transaksi internasional tertentu mengenai debt equity ratio dan Control Foreign Company Rule. Semoga paparan Bapak ini bisa memberikan pencerahan bagi kalian ya, bagaimana memahami DER maupun CFC ini. Ya, selamat belajar, semoga sukses karir kalian ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.